Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip manajemen yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Mika Nopairawan, NIM 19040115, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara, tahun 2019, dengan mata kuliah Manajemen Teknik 1 kelas C, dengan dosen Bapak Ahmad Hussein Siregar, ST, MSc. Baik, kita akan masuk ke bab yang pertama, tinjauan manajemen. Definisinya yaitu seni menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang-orang dalam sekelompok yang terorganisir secara formal. Dan kemudian tingkat manajemen. Pada puncak manajemen ada manajemen puncak, kemudian manajemen menengah, manajemen tingkat bawah. Selanjutnya fungsi manajemen. Fungsi manajemen secara luas ada 5, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, mengarahkan, dan mengontrol. Selanjutnya peran manajer. Peran manajer ada 3, yaitu peran interpersonal, contohnya memotivasi dan disiplin pekerja. Yang kedua peran informasional, contohnya menyampaikan informasi kepada anggota. Kemudian yang ketiga peran memutuskan, contohnya merespon masalah yang tidak terduga. Kemudian evolusi pikiran manajemen, yaitu kerangka teoritis untuk studi manajemen. Ada 5, yaitu pendekatan klasik, pendekatan perilaku, pendekatan kuantitatif, pendekatan sistem, dan pendekatan kontingensi. Selanjutnya ada faktor organisasi dan lingkungan. Organisasi yaitu kelompok orang yang dengan sengaja diorganisir untuk mencapai satu set tujuan bersama. Jenis organisasi bisnis. Yang pertama yaitu kepemilikan tunggal. Manfaatnya, bentuk kepemilikan yang paling mudah dan paling gampang diatur. Kerugiannya, kewajiban tidak terbatas dan secara hukum bertanggung jawab atas semua hutang terhadap bisnis. Yang kedua, kemitraan. Manfaatnya, kemitraan lebih relatif mudah dibangun. Kerugiannya, keuntungan harus dibagi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, korporasi. Manfaatnya, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas atas hutang korporasi. Kerugiannya, proses penggabungan membutuhkan lebih banyak waktu dan uang. Yang keempat ada perusahaan saham gabungan. Manfaatnya, kewajiban dibatasi pemegang saham dan lebih didorong untuk menginvestasikan modal. Kekurangannya, sulit menjaga kerahasiaan di perusahaan ini. Yang kelima, perusahaan publik, yaitu manfaatnya dapat memberikan kondisi kerja lebih baik kepada karyawan. Kerugiannya, tidak tertarik mengadopsi teknik baru dan melakukan perbaikan dalam pekerjaan. Yang keenam, perusahaan pemerintah, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Manfaatnya mudah dibentuk. Kerugiannya, lebih banyak waktu para direktur untuk menyenangkan para pakar politik sehingga manajemen tidak efisien. Selanjutnya ada klasifikasi faktor lingkungan. Terdiri atas 2, yaitu internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal berupa sumber daya, kemampuan, dan budaya. Yang kedua, yang eksternalnya terdiri atas 2, yaitu mikro dan makro. Faktor lingkungan mikro contohnya pemegang saham, pemasok, distributor, pelanggan, pesaing, dan media. Yang faktor lingkungan makronya contohnya faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang terakhir pada bab pertama, ada tren dan tantangan manajemen pada skenario. Seorang manajer internasional perlu memiliki pandangan yang jelas tentang perusahaan mereka di masa depan. Maka mereka perlu perencanaan dan pengambilan keputusan dalam skenario global, pengorganisasian dalam skenario global, memimpin dalam skenario global, dan mengontrol dalam skenario global. Baik, kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses intelektual dan penentuan tindakan secara sadar dan berdasarkan keputusan pada tujuan, tindakan, dan perkiraan yang dipertimbangkan. Sifat dan tujuan perencanaan. Sifat perencanaan, yang pertama perencanaan berorientasi pada tujuan. Yang kedua keunggulan perencanaan. Yang ketiga penyebaran perencanaan. Yang keempat efisiensi, ekonomi, dan akurasi. Yang kelima koordinasi. Yang keenam faktor pembatas. Yang ketujuh fleksibilitas. Yang kedelapan perencanaan adalah proses intelektual. Selanjutnya ada tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan kita dapat mengelola berdasarkan tujuan, mengimbangi ketidakpastian dan perubahan, mengamankan ekonomi dalam operasi,
membantu dalam koordinasi, membuat kontrol efektif, dan meningkatkan efektivitas organisasi. Baik, yang ketiga ada proses perencanaan. Proses perencanaan yang pertama yaitu persepsi peluang, menetapkan tujuan, mempertimbangkan tempat perencanaan, identifikasi alternatif, evaluasi alternatif, pilihan rencana alternatif, rumusan rencana pendukung, dan menetapkan urutan kegiatan. Jenis rencana atau komponen perencanaan secara luas ada 4, yaitu yang pertama rencana strategis, yaitu garis besar langkah-langkah yang dirancang dengan tujuan keseluruhan organisasi dalam pikiran. Yang kedua yaitu rencana taktis, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh unit tingkat yang lebih rendah dalam setiap divisi. Yang ketiga rencana operasional, yaitu rencana yang digunakan manajer untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. Yang keempat yaitu rencana kontingensi, melibatkan identifikasi tindakan alternatif yang dapat diterapkan jika ketika rencana awal terbukti tidak memenuhi dan tidak memadai karena keadaan yang berubah. Tentunya ada tujuan. Tujuan ini digambarkan sebagai titik akhir dari perencanaan. Fitur tujuan harus ditentukan sebelumnya, dan tujuan yang didefinisikan dengan jelas memberikan arahan yang jelas untuk upaya manajerial. Dengan adanya tujuan, kita dapat mendorong perencanaan terpadu, memberikan motivasi kepada orang-orang di dalam organisasi, dan menghindari tugas yang tidak produktif. Selanjutnya, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO. MBO adalah proses di mana atasan dan manajer organisasi bersama-sama mengidentifikasi tujuan bersama. Fitur MBO berkaitan dengan penetapan tujuan dan perencanaan. Kemudian inti dari MBO adalah proses penetapan tujuan bersama antara atasan dan bawahan. Kemudian MBO memfasilitasi kontrol melalui pengembangan berkala dan evaluasi selanjutnya dari tujuan dan rencana individu. Proses MBO yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua mengembangkan rencana aksi, yang ketiga meninjau kemajuan, yang keempat yaitu penilaian kinerja. Selanjutnya ada strategi. Strategi ialah rencana yang dibuat berdasarkan rencana pesaing karena lembaga bisnis modern beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Ini strategi ada 3, yaitu strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan ialah pernyataan atau pemahaman umum yang memandu pikiran manajer dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang melibatkan pemotongan alternatif antara yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada jenis keputusan terprogram dan non-program. Keputusan terprogram yaitu bersifat rutin dan berulang-ulang dan dibuat dalam kerangka kebijakan dan aturan organisasi. Keputusan non-program yaitu keputusan yang diambil untuk memenuhi masalah yang tidak berulang. Kemudian keputusan strategis yaitu keputusan dasar di mana pilihan tindakan utama mengenai alokasi sumber daya dan kontribusi untuk pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan keputusan taktis yaitu keputusan rutin yang mana berulang dan berasal dari keputusan strategi. Model pengambilan keputusan rasional itu modelnya yang muncul dari organisasional behavior, yaitu proses yang logis dan mengikuti jalur yang teratur dari identifikasi masalah hingga solusinya. Kemudian ada pengambilan keputusan berbagai kondisi. Kondisi pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Baik, kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu mengorganisasi. Mengorganisasi yaitu melibatkan pengelompokan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan rencana. Sifat atau karakteristik organisasi. Yang pertama yaitu divisi kerja, koordinasi, pluralitas orang, tujuan umum, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Organisasi adalah struktur hubungan, organisasi adalah mesin manajemen, dan organisasi adalah proses universal. Keuntungan dari penataan yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi manajerial, pemanfaatan sumber daya yang tepat, komunikasi suara mungkin, memfasilitasi koordinasi, peningkatan spesialisasi, bermanfaat dalam perluasan. Selanjutnya ada proses penataan. Yang pertama prosesnya yaitu penentuan tujuan, penghitungan tujuan, klasifikasi kegiatan, penugasan tugas,
dan pendelegasian wewenang. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab antara berbagai posisi dalam organisasi. Prinsip struktur organisasi itu hubungan ini dan staf. Kemudian departementalisasi, kemudian rentang kontrol, desentralisasi, dan sentralisasi. Kemudian ada organisasi formal dan informal. Organisasi formal yaitu sebuah sistem aktivitas atau kekuatan yang terkoordinasi secara sadar dari 2 orang atau lebih. Kemudian ada organisasi informal, yaitu organisasi yang tidak didirikan oleh otoritas formal apapun. Selanjutnya ada otoritas lini dan staf. Otoritas lini mengalir dari atas ke bawah, sedangkan otoritas staf dijalankan oleh para spesialis atas manajer lini. Ini staf ada 3, yaitu staf pribadi, staf khusus, dan staf umum. Staf pribadi dilampirkan sebagai asisten pribadi, staf khusus bertindak sebagai sumber keahlian di bidang khusus, dan staf umum terdiri dari sekumpulan ahli di berbagai bidang yang dimaksudkan untuk memberi nasihat dan membantu manajemen puncak dalam hal yang membutuhkan keahlian. Selanjutnya, departementasi yang berdasarkan strategi yang berbeda. Ini mengacu pada proses pengembangan kegiatan ke dalam departemen. Departemen berlangsung dalam pola seperti departemen menurut fungsi, produk, pelanggan, lokasi geografis, proses, dan matriks. Kemudian ada rentang kendali. Rentang kendali ialah jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh atasan dalam suatu organisasi. Tentunya ada faktor yang mempengaruhi rentang kendali. Faktor-faktornya yaitu kapasitas unggul, kapasitas bawahan, sifat pekerjaan, sentralisasi dan atau desentralisasi, tingkat perencanaan, teknik komunikasi, penggunaan bantuan staf, dan pengawasan orang lain. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu proses pentransfer dan menetapkan otoritas pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih tinggi dari hierarki organisasi. Kemudian desentralisasi yaitu proses mentransfer dan menetapkan otoritas pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Kemudian delegasi kewenangan, yaitu pembagian kewenangan dan kekuasaan kepada bawahan. Kemudian elemen delegasi ada 3, yaitu wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada proses delegasi. Yang pertama, alokasi tugas, yaitu delegator mendefinisikan tugas dan kewajiban kepada bawahan. Kemudian ada pemberian otoritas. Setiap bawahan harus diberi kebebasan yang cukup untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya oleh atasannya. Kemudian penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas, itu mewajibkan bawahan terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya, penciptaan akuntabilitas, itu kewajiban individu untuk melaksanakan tugasnya sesuai standar kinerja. Selanjutnya ada staffing atau kepegawaian. Proses kepegawaian meliputi perencanaan atau persyaratan, tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Selanjutnya proses rekrutmen. Proses menemukan dan mencoba menarik calon pekerja yang mampu mengisi lowongan secara efektif. Proses rekrutmen terdiri dari yang pertama, identifikasi lowongan, yaitu berupa postingan yang harus diisi, jumlah orang, tugas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, penyusunan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, yaitu daftar tugas umum atau fungsi dan tanggung jawab suatu posisi. Kemudian yang ketiga, pemilihan sumber atau sumber internal dan eksternal. Yang keempat yaitu mengiklankan lowongan, baik melalui media TV, radio, koran, internet, dan lain-lain. Kemudian mengelola tanggapan, yaitu pemilihan resume sesuai dengan profil pekerjaan. Analisis pekerjaan ialah proses mendeskripsikan dan mencatat aspek pekerjaan dan menentukan keterampilan dan persyaratan lain yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya proses seleksi. Yang pertama, pemutaran awal, yaitu penyaringan awal menghilangkan pelamar yang tidak memenuhi syarat. Kemudian wawancara awal, mengisi formulir aplikasi, wawancara pribadi, pemeriksaan referensi, verifikasi latar belakang,
wawancara akhir, pemeriksaan fisik, dan tawaran kerja. Selanjutnya, induksi atau orientasi karyawan. Ialah proses memperkenalkan karyawan baru ke suatu organisasi, ke pekerjaan dan departemen khusus mereka, dan dalam beberapa kasus ke komunitas mereka. Tujuan orientasi yaitu untuk mengurangi biaya startup atau biaya mempelajari pekerjaan, kemudian untuk mengurangi kecemasan, mengurangi perputaran karyawan, menghemat waktu untuk supervisor dan rekan kerja, dan untuk mengembangkan tahapan kerja yang realistis, sikap positif, dan kepuasan kerja. Dua jenis orientasi yaitu orientasi ikhtisar dan job specific orientation. Yang pertama, orientasi ikhtisar yaitu membahas informasi dasar yang dibutuhkan karyawan untuk memahami sistem yang lebih luas tempat ia bekerja. Kemudian orientasi spesifik pekerjaan atau job specific orientation yaitu proses membentuk karyawan memahami fungsi organisasi, tanggung jawab, harapan tugas, kebijakan, prosedur, aturan dan regulasi tata letak, tempat kerja, dan lain-lain. Kemudian latihan. Latihan yaitu proses mempelajari urutan perilaku terprogram demi meningkatkan kinerja karyawan pada pekerjaan saat ini dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang diminta. Tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan iklim organisasi, meningkatkan kesehatan dan keselamatan, serta pertumbuhan pribadi. Kemudian selanjutnya ada metode pelatihan, ada dua yaitu pelatihan di tempat kerja dan pelatihan di luar pekerjaan. Pelatihan di tempat kerja terjadi ketika pekerja memperoleh keterampilan sambil bekerja bersama dengan pekerja berpengalaman di tempat kerja mereka. Kemudian pelatihan di luar pekerjaan yaitu terjadi ketika pekerja sedang diambil dari tempat kerja mereka untuk dilatih. Selanjutnya ada tahapan karir. Yang pertama tahap percobaan, yaitu tahap uji coba dimulai dengan eksplorasi individu terhadap hal-hal yang terkait dengan karir. Biasanya berkisar usia 25 tahun. Kemudian yang kedua tahap pendirian, yaitu tahap pembentukan yang terjadi di usia 25 sampai 44 tahun. Dalam tahap ini, individu telah menentukan pilihan karirnya dan memperhatikan pencapaian, kinerja, dan kemajuan. Selanjutnya ada tahap krisis karir menengah. Ini periode terjadi antara pertengahan 30-an dan pertengahan 40-an, di mana orang membuat penilaian ulang besar atas kemajuan mereka. Kemudian tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan ini tahap pertengahan karir di mana pada usia 45 sampai 64 tahun. Kemudian tahap akhir karir yaitu karir kurang penting lagi dan karyawan berencana untuk pensiun. Selanjutnya ada penilaian kinerja, yaitu proses mendapatkan, menganalisis, dan mencatat informasi tentang nilai relatif seorang karyawan. Tujuannya yaitu meninjau kinerja karyawan selama periode waktu tertentu untuk menilai kesenjangan antara kinerja aktual yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke bab yang keempat, yaitu mengarahkan. Definisinya yaitu mengaktifkan kesepakatan dengan langkah-langkah yang diambil manajer agar bawahannya dan orang lain melaksanakan rencananya. Ada 3 elemen pengarahan, yaitu motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Selanjutnya langkah-langkah dalam kreativitas, persiapan, investigasi, transformasi, inkubasi, iluminasi, dan aplikasi. Sebelumnya, kreativitas itu ialah digambarkan sebagai identifikasi masalah dan penciptaan ide, dan inovasi dianggap sebagai pemilihan ide, pengembangan, dan komersialisasi. Sedangkan inovasi yaitu implementasi dari ide-ide baru. Baik, tahap langkah yang pertama yaitu persiapan. Ini pikiran dipersiapkan untuk menggunakan selanjutnya dalam pemikiran kreatif. Kemudian investigasi yaitu tahap peningkatan kreativitas dan inovasi, di mana mempelajari masalah yang dihadapi dan apa berbagai komponennya. Kemudian yang ketiga transformasi, yaitu informasi yang dikumpulkan dan diperoleh kemudian harus menjadi sasaran pemikiran konvergen dan divergen yang akan menyoroti persamaan dan perbedaan yang melekat. Kemudian inkubasi yaitu pikiran bawah sadar yang merefleksikan informasi yang terkumpul. Kemudian iluminasi yaitu realisasi dari tahapan sebelumnya membentuk terobosan. Kemudian tahap terakhir yaitu verifikasi, memastikan apakah kreativitas, pemikiran, dan tindakan inovasi benar-benar efektif seperti yang diantisipasinya. Selanjutnya masuk ke motivasi dan kepuasan.
Motivasi adalah kelas dorongan, kebutuhan, keinginan, dan kekuatan serupa. Sedangkan kepuasan yaitu terminologi yang menggambarkan apakah karyawan senang dan puas terhadap keinginan kebutuhannya di tempat kerja. Jenis teknik motivasi ada dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif itu didasarkan pada penghargaan dan melibatkan kemungkinan peningkatan kepuasan motif. Motivasi positif meliputi pujian atas pekerjaan yang dilakukan, upah dan gaji, apresiasi, ketertarikan yang tulus pada bawah sebagai individu, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Tentunya motivasi negatif yaitu didasarkan pada kekuatan dan ketakutan dan melibatkan kemungkinan penurunan kepuasan motif. Tentunya ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah pengaruh seni atau proses yang mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha dengan ikhlas dan bersemangat untuk mencapai tujuan kelompok. Gaya kepemimpinan ada tiga, yaitu gaya autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Gaya autokratis yaitu manajer mempertahankan kekuasaan dan otoritas pengambilan keputusan sebanyak mungkin. Manajer tidak berkonsultasi dengan karyawan dan juga tidak memperbolehkan mereka memberikan masukan apapun. Gaya demokratis yaitu mempromosikan pembagian tanggung jawab, pelaksanaan, delegasi, dan konsultasi berkelanjutan. Tentunya ada gaya laissez-faire, tampilan lepas tangan yang cenderung meminimalkan jumlah arah dan waktu tatap muka yang diperlukan. Teori kepemimpinan yaitu ada 8, teori orang hebat, teori sifat, teori perilaku, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan situasional, teori kontingensi, kepemimpinan transaksional, dan kepemimpinan transformasional. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi adalah pesan antara orang untuk tujuan mencapai makna bersama. Proses komunikasi ada 7 bagian. Yang pertama sumber. Sumber ini ialah asal mula komunikasi dan dapat berupa individu, kelompok, atau benda mati. Orang yang memulai proses komunikasi sebagai pengirim, sumber, atau komunikator. Tahap yang kedua yaitu pengkodean. Pada tahap ini isi pesan harus diletakkan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. Yang ketiga yaitu pada proses pesan. Proses pesan yaitu produk fisik sebenarnya dari pengkodean sumber. Pada proses yang keempat yaitu saluran. Ini adalah cara yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke penerima. Tahap yang kelima yaitu penguraian kode. Ini adalah penafsiran apa arti pesan tersebut. Yang keenam yaitu penerima. Ini adalah objek yang menjadi tujuan pesan tersebut. Yang ketujuh yaitu umpan balik. Ini adalah komunikasi yang berjalan ke arah yang berlawanan. Selanjutnya hal yang untuk komunikasi yang efektif. Yang pertama pemfilteran, persepsi selektif, emosi, bahasa, membuat stereotip, pembedaan status, membuat stereotip, penggunaan sinyal dan tangan, tendangan untuk berkomunikasi, proyeksi, dan efek halo. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi terdiri atas dua, yaitu komunikasi formal, terdiri dari komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, komunikasi informal. Selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu gagasan dalam bidang kajian dan manajemen organisasi yang menggambarkan psikologi, sikap, pengalaman, keyakinan, dan nilai pribadi dan budaya suatu organisasi. Unsur budaya organisasi ada 6 elemen budaya organisasi. Yang pertama cerita, ritual dan rutinitas, simbol, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan struktur kekuasaan. Jenis budaya organisasi ada 2, yaitu yang pertama kecepatan umpan balik, yaitu seberapa cepat umpan balik dan penghargaan diberikan. Yang kedua yaitu tingkat risiko atau tingkat pengambilan derajat ketidakpastian. Selanjutnya mengelola keanekaragaman budaya. Ada hal-hal yang harus diingat pada manajer untuk menciptakan tenaga kerja multikultural yang efektif. Yang pertama yaitu memberi contoh yang baik, berkomunikasi secara tertulis, berprogram pelatihan, mengenali perbedaan individu, secara aktif mencari masukan dan dari kelompok minoritas, mengubah sistem penghargaan, berikan ruang untuk acara sosial, lingkungan kerja yang fleksibel, jangan berasumsi nilai dan opini yang serupa, serta pemantauan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk bab yang kelima, yaitu pengendalian.
Pada bab ini, yang pertama pengendalian adalah proses di mana manajer memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Sifat dan tujuan pengendalian, yaitu pengendalian merupakan fungsi penting dari manajemen. Kemudian pengendalian adalah proses kelanjutan. Kemudian kontrol adalah sistem yang terintegrasi. Selanjutnya ada proses kontrol. Yang pertama pembentukan standar. Pada pembentukan standar, langkah pertama proses pengendalian dalam menyelesaikan rencana. Rencana dapat dianggap sebagai kriteria atau standar yang digunakan untuk membandingkan kinerja aktual untuk mengetahui penyimpangan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja harus berdasarkan pandangan ke depan sehingga penyimpangan dapat dideteksi sebelumnya dengan tindakan yang tepat. Selanjutnya membandingkan kinerja terukur dengan standar yang dinyatakan. Standar adalah tolak ukur yang menentukan apakah kinerja organisasi memadai atau tidak memadai. Yang keempat yaitu mengambil tindakan korektif. Ini adalah proses aktivitas manajerial yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi ke tingkat standar kinerja. Ada hambatan dalam pengendalian, yaitu dapat menciptakan penekanan berlebihan yang tidak diinginkan, dapat meningkatkan frustasi karyawan dengan kerjaan mereka, dapat mendorong pemalsuan laporan, kemudian dapat menyebabkan perspektif organisasi menjadi terlalu sempit. Kemudian masuk ke jenis sistem kontrol. Jenis sistem kontrol ada 3, yaitu kontrol umpan maju, bersamaan, dan umpan balik. Kontrol umpan maju ialah pengendalian preventif yang mencoba mengantisipasi masalah dan mengambil tindakan korektif sebelum terjadi. Kontrol bersamaan terjadi saat suatu aktivitas sedang berlangsung. Kemudian kontrol umpan balik yaitu mengukur aktivitas yang telah selesai. Selanjutnya kontrol anggaran, yaitu penetapan anggaran yang menghubungkan tanggung jawab eksekutif dengan persyaratan suatu kebijakan dan perbandingan berkelanjutan antara hasil aktual dengan hasil yang dianggarkan. Fitur yang menonjol yaitu tujuan, menentukan tujuan yang akan dicapai selama periode anggaran. Kegiatan yaitu menentukan ragam kegiatan yang harus dilakukan dengan pencapaiannya objektif. Kemudian ada rencana, evaluasi kinerja, dan tindakan kontrol. Teknik pengendalian anggaran. Yang pertama yaitu anggaran dapat pendapatan dan beban, yaitu anggaran yang paling umum menjelaskan rencana pendapatan dan biaya operasional. Kemudian ada anggaran waktu, ruang, material, dan produk, yaitu diekspresikan dalam jumlah daripada dalam bentuk moneter. Yang ketiga ada anggaran belanja modal, yaitu menguraikan secara khusus pengeluaran modal untuk pabrik, mesin, peralatan, persediaan, dan item lainnya. Yang keempat, jenis anggaran tunai, yaitu perakiraan penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan untuk mengukur pengalaman kas aktual. Yang kelima, ada jenis anggaran variabel, yaitu didasarkan pada analisis item pengeluaran untuk menentukan bagaimana biaya individu harus bervariasi dengan volume output. Kemudian yang terakhir ada anggaran berbasis nol, yaitu membagi program perusahaan menjadi paket yang terdiri dari tujuan, aktivitas, dan sumber daya yang dibutuhkan dan kemudian menghitung biaya untuk setiap paket dari bawah ke atas. Keuntungannya dapat mendorong manajemen untuk memikirkan masa depan, dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi, mendefinisikan dengan jelas area tanggung jawab, dan memberikan dasar untuk penilaian kinerja atau analisis varians. Selanjutnya yang bagian keempat yaitu ada teknik pengambilan non-anggaran. Yang pertama data statistik. Ini adalah analisis statistik dari aspek-aspek yang tak terhitung banyaknya dari operasi bisnis dan penyajian data statistik yang jelas. Yang kedua ada analisis titik impas, yaitu menggambarkan hubungan penjualan dan pengeluaran sedemikian rupa untuk menunjukkan berapa pendapatan volumenya sebenarnya. Kemudian ada audit operasional, yaitu penilaian reguler dan independen oleh staf auditor internal atas akuntansi, keuangan, dan operasi bisnis lainnya. Kemudian ada teknik evaluasi dan review program dan bagan gas. Tentunya bagian yang kelima yaitu produktivitas, yaitu mengacu pada rasio antara keluaran dari proses produksi dengan masukannya. Ada 3 jenis produktivitas yaitu fisik, fungsional, dan ekonomi. Produktivitas fisik
yaitu rasio jumlah produk dengan sumber daya yang dikonsumsi dan produknya diukur dalam baris, kode, kelas, layar, atau unit produk lainnya. Kemudian ada produktivitas fungsional, yaitu rasio jumlah fungsionalitas yang dikirimkan ke sumber daya yang dikonsumsi. Kemudian produktivitas ekonomi, yaitu rasio nilai produk yang diproduksi dengan biaya sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Masalah dalam pengukuran produktivitas pekerja pengetahuan meningkatkan kemakmuran dan orang lain kurang ambisius. Selanjutnya ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya ialah ukuran yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan biaya yang ditetapkan dalam perencanaan tercapai. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses rancangan sistem pengendalian ialah yang pertama menetapkan norma, penilaian, tindakan korektif. Keuntungan dari pengendalian biaya ini ialah pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, mempersiapkan pertemuan posisi kompetitif di masa depan, kemudian harga yang wajar bagi pelanggan, tetap berdiri kokoh di pasar domestik dan ekspor. Selanjutnya ada kontrol pembelian. Kontrol pembelian ialah keberhasilan suatu bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh efisiensi organisasi pembeliannya. Keunggulannya, ketersediaan bahan yang berkelanjutan, pembelian dalam jumlah yang tepat, pembelian dengan kualitas yang tepat, serta ekonomi dalam pembelian dan bekerja sebagai pusat informasi. Selanjutnya ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas ini mengacu pada proses teknis yang mengumpulkan, memeriksa, menganalisis, dan melaporkan kemajuan proyek dan kesesuaian dengan persyaratan kinerja. Langkah-langkah dalam proses kontrol kualitas yaitu menentukan parameter apa yang dikontrol, menetapkan kekritisannya dan apakah Anda perlu mengontrol sebelum, selama, atau setelah hasil dihasilkan. Kemudian menetapkan spesifikasi untuk parameter. Kemudian menghasilkan rencana untuk pengendalian dan menentukan cara di mana karakteristik akan dicapai dan variasi dideteksi dan dihilangkan. Kemudian atur sumber daya untuk menetapkan rencana pengendalian kualitas. Kemudian pasang sensor pada titik yang sesuai dalam proses untuk merasakan perbedaan dari spesifikasi. Kemudian kumpulkan dan kirimkan data ke suatu tempat untuk dianalisis. Kemudian verifikasi hasil dan diagnosis penyebab varian. Usulkan solusi dan putuskan tindakan yang diperlukan untuk memulihkan status quo dan ambil tindakan yang disepakati dan diperiksa bahwa varian setelah diperbaiki. Keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya yaitu mencakup produk dan layanan yang lebih baik yang pada akhirnya menciptakan barang, reputasi perusahaan dan pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian kerugiannya termasuk membutuhkan lebih banyak tenaga atau operasi untuk menjaga kendali mutu dan menambahkan lebih banyak waktu untuk proses awal. Kemudian yang terakhir yaitu operasi perencanaan, yaitu menjelaskan cara jangka pendek untuk mencapai tonggak sejarah dan menjelaskan bagaimana atau bagian apa dari rencana strategis yang akan dijalankan. Rencana operasional harus berisi tujuan yang jelas, kegiatan yang akan disampaikan, standar kualitas, hasil yang diinginkan, jadwal implementasi, keputusan staf dan sumber daya, sebuah proses untuk memantau kemajuan. Baiklah, demikianlah presentasi saya pada kali ini. Semoga apa yang saya katakan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam tutur kata maupun bahan presentasi yang kurang menarik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.